Minggu lalu kita berbicara mengenai liver, kali hari ini kita berbicara mengenai kolesterol. Pada waktu kita berbicara mengenai liver, kita berbicara mengenai empedu, kantong empedu yang menghasilkan garam empedu, di mana salah satu fungsi dari garam empedu tadi adalah sebagai penetralisir dari lemak jahat menjadi lemak baik. Atau kalau saya buat eh, mudahnya adalah filter pertama untuk kolesterol itu ada di empedu. Setelah itu, kolesterol akan masuk ke dalam darah yang tidak bisa dinetralisir oleh garam empedu tadi, dan akan dinetralisir lagi kalau ketinggian oleh liver, sehingga keluarlah HDL. Nah, kita akan sekarang melihat apa sih sebenarnya kolesterol itu gitu ya, jenis-jenisnya itu seperti apa. Nah, malam ini kita akan membahas itu. Jadi kita akan lihat apa itu kolesterol. Jadi sebenarnya kolesterol itu adalah jenis lemak yang dibuat di liver, di hati. Dan juga ada di makanan, terutama dari makanan hewan. Artinya kolesterol yang jahat atau lemak yang jelek tidak ditemukan pada tanaman. Nah, itu mudahnya seperti itu. Tetapi pada produk hewan, dari mulai daging, telur, susu, kemudian turunan dari susu, ya, mau buat keju, mau dibuat margarin, semuanya mengandung kolesterol. Jadi mudahnya seperti itu Bapak Ibu. Tetapi sebenarnya tubuh 70-80% itu dibuat oleh tubuh kita sendiri. Itu kolesterol. Ya. Jadi kenapa kolesterol saya tinggi? Nomor satu tentu kita harus lihat berarti yang 20-30% yang masuk dari makanan kita itu berarti kelebihan. Nah, yang kedua adalah apakah organnya yang bermasalah? Apakah itu mulai dari kantong empedu kita atau dari liver kita? Ya, kita akan lanjut dulu mengenai teori dari kolesterol itu. Jadi kolesterol ini sendiri sebenarnya sangat diperlukan oleh tubuh. Jadi penting sekali di tubuh kita ini kalau kita berbicara untuk kolesterol. Satu, untuk membangun dinding atau membran sel. Ya, jadi sel itu punya pelindung, dan pelindungnya ini bagian luar dari sel ini kita sebut sebagai membran, bahannya juga diperlukan kolesterol. Kemudian melindungi jaringan syaraf, terutama di sini di daerah otak kita, ya. Syaraf-syaraf di tubuh kita. Jadi Bapak Ibu, syaraf itu di mana sih? Gampangnya adalah kita kalau megang begini bisa terasa, berarti itu syarafnya ada gitu ya. Tapi kalau kita pegang aja mati rasa, artinya tidak kita bisa merasakan sentuhan ini tadi, ya berarti kita udah syaraf-syaraf di daerah itu rusak. Nah, syaraf-syaraf ini sangat memerlukan kolesterol untuk supaya bisa bekerja dengan baik. Kemudian membuat hormon seks dan adrenal. Karena itu kolesterol tidak boleh terlalu rendah. Kalau rendah sekali, maka hormon seksnya nggak ada, artinya libido, ya. Jadi ini akan menurun. Nah, salah satunya libido menurun ini adalah karena kolesterol yang rendah. Kolesterol rendah bisa karena diet, bisa karena minum obat kolesterol yang dosisnya terlalu ketinggian sehingga kolesterolnya turun. Jadi kolesterol sendiri itu batasannya 150 sampai dengan 200. Dan kalau di bawah 150, ini yang saya katakan tadi, akan kurang. Dan sebenarnya liver akan memproduksi lagi, akan menghasilkan supaya menjadi 150. Itu adalah minimal yang harus ada. Kemudian untuk fungsi otak, kemudian untuk produksi vitamin D. Jadi Bapak Ibu, kalau kita kena matahari kolesterolnya rendah sekali, ya nggak cukup juga gitu ya untuk tubuh ini menghasilkan vitamin D. Kemudian pembentukan asam atau garam empedu. Ya, minggu lalu kita sudah membahasnya bahwa liver akan menetralisir kolesterol jahat atau LDL atau trigliserid menjadi HDL. Dan di situ ada sampah. Sampahnya ini akan menjadi garam empedu. Oke, ini adalah
fungsi dari kolesterol di tubuh kita. Nah, kemudian untuk membentuk kolesterol, liver memerlukan karbohidrat. Ini kita udah bahas di materi-materi awal kita. Karbohidrat, kita makan mie, roti, kue, biskuit. Kenapa kok bisa jadi kolesterol? Gula gitu ya istilahnya. Kenapa bisa jadi kolesterol? Karena kalau karbohidrat yang kita makan diubah jadi glukosa, kemudian glukosa tadi dipakai untuk sebagai sumber energi, kemudian kita tidak menggunakannya sebagai energi karena kita tidak banyak bergerak, maka karbohidrat tadi atau glukosa tadi akan disimpan di dalam sel dalam bentuk glikogen atau cadangan tenaga. Nah, glikogen ini sekitar 3 minggu, kalau juga nggak dipakai, tapi diisi terus, ya sel-selnya yang bagian otot ini diisi sebagai cadangan tenaga, tapi nggak pernah dipakai, karena kelebihan terus, karena pola makan kita, dan kita juga malas gerak, maka liver akan merubah lagi glikogen tadi menjadi trigliserid. Oke, itu yang membuat kolesterol di dalam tubuh kita juga mulai naik lagi. Kemudian ada lemak. Lemak ini seperti saya katakan tadi adalah kita makan lemak binatang. Ini yang utama. Dan kedua adalah minyak yang digoreng. Jadi minyak dari, dalam pengertian minyak yang dari tanaman, tapi dipanaskan. Akan menjadi kolesterol yang jahat atau trigliserid LDL ini juga akan mudah naik. Minyak sawit itu hanya dengan 70-80 derajat Celcius saja pemanasan akan menjadi kolesterol. Jadi minyak sawit keluar dari pabrik tidak kolesterol Bapak Ibu ya. Tetapi pada waktu kita panaskan 70-80 derajat Celcius saja, ini sudah menjadi kolesterol. Kemudian bagaimana kalau minyak-minyak yang lain gitu ya? Ada minyak zaitun, ada minyak bunga matahari, ada minyak jagung, minyak biji kedelai, dan lain-lainnya, rata-rata bertahan di 120 sampai dengan 140 derajat Celcius. Karena itu kalau minyak di luar sawit tadi kita pakai untuk menumis masih cukup aman. Ya, menumis rata-rata yang penting kita nggak ninggal minyaknya tadi, istilahnya penggorengannya lah ya, atau wajan kita nggak ditinggal, kemudian tidak berlama-lama untuk dipanasi minyaknya, ya rata-rata masih 100 derajat Celcius. Tapi kalau kita gunakan minyak-minyak ini tadi untuk menggoreng, semuanya berubah menjadi kolesterol. Kenapa? Karena pada waktu kita menggoreng, itu membutuhkan kurang lebih 200 sampai dengan 230 derajat Celcius. Sampai hari ini belum ada minyak yang tahan terhadap pemanasan sampai dengan 200 derajat Celcius ke atas. Itu yang kita bisa perhatikan nanti dari sini Bapak Ibu. Wah, ternyata makan lemak, makan gorengan, itu bisa membentuk kolesterol. Karena itu kita silakan mau makan gorengan, silakan makan yang minyak-minyak goreng, yang menggunakan minyak-minyak goreng gitu ya, tetapi kita harus tahu kontrolnya. Jumlahnya tidak boleh berlebih, karena kalau tidak, kolesterolnya akan berlebihan. Kemudian yang ketiga, protein. Kenapa protein ini bisa jadi lemak? Kalau kita bicara daging, mungkin di dagingnya ada lemak. Enggak, kita bicara proteinnya, dagingnya, proteinnya. Nah, kalau ini dari tanaman, ikan, kacang-kacangan tadi, nah, dari mana protein? Protein juga akan dibentuk menjadi lemak oleh liver. Kalau ditambah garam. Karena itu, makan protein jangan terlalu asin. Jadi ngerebus kacang kedelai, jangan terlalu banyak garamnya. Ngerebus kacang tanah, jangan terlalu banyak garam. Karena kacang tanah, sumber protein, kedelai tadi sumber protein, kemudian kita tambahkan garam, maka ini bisa menjadi lemak, Bapak Ibu. Ya, jadi kita bisa lihat ini sumbernya. Kita melihat berapa definisi atau jenis-jenis dari kolesterol ini. Ada yang mungkin tahu namanya trigliserida, TG gitu ya, kadang disingkatnya. Trigliserida atau TG ini adalah jenis lemak dalam darah. Dan kalau TG atau trigliserid ini tinggi, akan menyebabkan darah itu kental dan mudah menimbulkan penyumbatan diri di pembuluh darah. Sedangkan sumber
Trigliserid ini naik kalau kita mengkonsumsi satu karbohidrat, ya, mie, roti, kue, biskuit tadi, kemudian alkohol dan obesitas. Alkohol itu untuk yang diminum ya Bapak Ibu, bukan yang untuk yang masuk ke mulut kita. Sebagian besar dibuat dari fermentasi dan di situ ada gula. Ya, dari situ juga ada, karena sumber-sumbernya adalah dari karbohidrat. Nah, obesitas ini adalah kegemukan. Kalau kegemukan itu over, bukan karena otot, jadi kita gede badannya tetapi bukan karena otot, tapi karena lemak, berarti itu timbunan-timbunannya. Nah, ini yang bisa menyebabkan juga trigliserid kita mudah naik. Dan fungsi trigliserid ini di tubuh kita adalah sebagai sumber tenaga. Ya, jadi menyediakan tenaga. Jadi kalau kita mau olahraga, kemudian kita lagi kurang makan, nah trigliserid ini lemak akan diubah jadi energi. Ini yang bisa dilakukan oleh tubuh. Ya, saat dibutuhkan lemak atau trigliserid ini akan dirubah menjadi asam lemak dan kolesterol. Oke, ini reaksi-reaksi kimia aja Bapak Ibu. Jadi kan kita nggak perlu hafalin, tapi Bapak Ibu kalau mau tahu kurang lebih seperti ini. Dan kemudian yang kedua adalah penyimpan energi. Tadi ya, jadi trigliserid dibuat dari mana? Dari cadangan yang namanya glikogen tadi. Jadi kelebihan kalori yang tidak langsung, tadi kan kita udah bahas ya, glukosa tadi, itu diubah menjadi trigliserid. Kalau sudah tidak dipakai ya selama kurang lebih 3 minggu di dalam sel tubuh kita. Dan ketiga ada insulasi dan perlindungan. Jadi lapisan lemak trigliserid ini akan membantu organ vital dan menjaga suhu tubuh. Ya, kalau kita memang membutuhkan lemak, lapisan-lapisan lemak ini, jadi ini juga kadang-kadang untuk menjaga dari benturan. Jadi ada kolagen, ada lemak. Tetapi kita tidak butuh tebal lemaknya, kita butuh tebalnya di kolagen. Ya, jadi supaya apa? Lentur. Lentur itu bagaimana? Ya simpel aja, Bapak Ibu bisa dirinya sendiri ini kepegang nggak kulitnya. Artinya kulit itu kita bisa masih ini, kalau ini kulit dan dagingnya masih menempel, ya berarti ini kolagennya masih ada. Nah, tinggal kenyalnya itu menentukan berapa banyak kolagennya. Tapi kalau sudah bergelambir, kita pegang itu udah kita istilahnya begini nih, dia bisa goyang-goyang seperti ini, yaitu lemak yang lebih banyak, bukan kolagen. Nah, kita bisa melihat dari sisi itu. Tapi kalau kita pegang ini sudah kulit, nah itu kolagennya dan sudah berkurang jauh, ya. Oke. Secara umum ada dua kolesterol yang Bapak Ibu mungkin tahu, satu kolesterol baik, satu kolesterol jahat ya. Yang baik itu disebut HDL atau high density lipoprotein, dan kemudian yang jahat atau jelek itu disebut LDL atau low density lipoprotein. Jadi ikatan lemak ini tadi tetap menggunakan protein Bapak Ibu. Lipo itu lemak ya. Jadi menggunakan protein untuk supaya lemak itu bisa nempel. Karena itu pada waktu kita bicara di sesi-sesi awal, protein itu sangat penting. Ya, stunting itu juga karena terutama kekurangan protein. HDL, nah ini dengan kadar yang tinggi diperlukan untuk mengangkut LDL. Jadi dia ngikat nih, yang jahat ya. HDL ini fungsinya mengikat yang jahat dari darah untuk menuju ke liver. Supaya bisa dihancurkan untuk mencegah timbulnya penyumbatan atau aterosklerosis. Jadi LDL kalau tinggi berarti bisa menimbulkan penyumbatan. Supaya dia tidak bisa menyumbat, artinya menjadikan kerak begitu ya, itu kita membutuhkan HDL. Jadi yang baik itu HDL, ya, yang jahat adalah LDL. Jadi kalau kita berbicara LDL itu tinggi, maka akan mudah terjadi tekanan darah tinggi. Kemudian meningkatkan risiko terkena serangan jantung. Meningkatkan risiko kena stroke. Kenapa bisa seperti ini? Ya karena tadi kalau LDL tinggi, maka akan mudah menjadi plak, ya, sumbatan. Yang beberapa waktu yang lalu pernah memberikan contoh, kalau kita misalnya mau beli rumah, perumahannya baru dibangun, ya di depan rumahnya itu ada got kecil,
di situ pasti akan bersih. Baru di semen, semuanya bersih gitu ya. Tapi kalau kita udah tinggal 5 tahun di perumahan itu, gotnya nggak pernah dibersihin, apa yang terjadi Bapak Ibu? Pengendapan, ya. Karena dipakai, mulai yang dulu mungkin kedalamannya udah hampir 70-80 cm atau 1 meter, sekarang mungkin tinggal 20-30 cm. Kenapa? Mengendap. Banyak kotoran-kotoran mengendap. Demikian juga di daerah pembuluh darah, saluran tempat darah itu mengalir, ya. Kayak kita berbicara ya, saluran pembuangan tadi, kalau darah kita mengalir 24 jam tidak pernah berhenti, tetapi darahnya ini banyak lemak LDL, maka ini akan mudah menempel di dinding-dinding saluran pembuluh darah. Inilah yang saya katakan tadi, mudah terjadi tekanan darah mulai naik, karena darah mulai kental, kemudian kalau itu plaknya ada di daerah jantung, ya risikonya mudah terkena jantung, koroner. Kalau itu terkenanya sumbatan di daerah otak, ya kita mudah terkena stroke. Dan kalau itu di daerah ginjal, kita akan juga punya risiko gagal ginjal. Jadi aterosklerosis atau penyumbatan juga bisa terjadi. Nah, yang ringan-ringan kita bisa lihat di mana? Ya salah satunya adalah varises. Ya, berarti sirkulasi darahnya tidak lancar. Oke. Kolesterol diurai jadi LDL oleh badan sel, ya. Jadi secara umum kolesterol itu kan sesuatu yang angkanya tadi yang 200 tadi diubah oleh menjadi LDL oleh sel tubuh, ya, untuk metabolisme, kemudian diurai menjadi yang disebut kolesterol dalam darah. Oke. Bahaya utama dari kolesterol darah yang tinggi adalah terbentuknya plak. Seperti saya katakan tadi, bahwa kalau LDL kita tinggi, maka plak mudah atau sumbatan itu akan mudah terjadi karena darah kita terlalu banyak lemak. Nah, uniknya lagi begini Bapak Ibu. Di saat kita makan gorengan, ya, pada waktu minyak tadi masuk ke dalam darah, yang terjadi adalah dari lemak tadi masuk dalam darah, setelah diurai di lambung kita, dipakai di usus, di empedu, nggak cukup cairan empedunya untuk netralisir, akhirnya lewat usus dalam darah. Pada waktu dalam darah ini akan menjadi silent inflammation. Jadi artinya mulai kelihatan ada luka kecil. Di saat luka kecil kemudian juga ada lemak di dalam darah kita cukup tinggi, maka luka kecil akan ditutup oleh lemak. Seharusnya luka tadi kan dibentuklah sel-sel baru, tetapi ini jadi tumpukin sama lemak. Inilah yang menyebabkan kenapa kalau kita banyak makan yang digoreng, mudah sekali timbul plak. Ya. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah pembuluh darah, dan ini plaknya, sehingga saluran yang harusnya seluas ini cuma tinggal sekian ini, ya. Jadi hanya sekian ini. Nah, ini yang kalau kita lihat berarti aliran darahnya mulai susah untuk mengalir. Nanti kita minggu depan kita akan belajar mengenai hiper dan hipotensi. Di saat seperti ini sama kalau saya analogikan, kita punya selang air, kita pencet, ya selangnya misalnya seperti ini kita pegangnya, maka airnya mengalir hanya sebatas ini. Tapi di saat selang ini dipencet, maka airnya akan mengalir jauh sekali. Nah, demikian juga pada waktu lemak atau plak ini mulai menutupi pembuluh darah, terutama ini tempat di mana jantung memompa tadi, ini akan menjadi tekanan darah atas atau sistol, kemudian jantung nanti mengisi akan menjadi diastol atau tekanan darah bawah. Di saat pompa kemudian terjadinya penyumbaran, maka itu yang menyebabkan, salah satu yang bisa menyebabkan tekanan darah kita naik. Oke, jadi tekanan darah naik, kemarin kita udah sempat belajar Bapak Ibu bahwa ada 5 sebab, salah satu sebabnya dari jantung. Jadi ini adalah karena adanya penyumbatan. Nanti kan kita akan lihat, kemarin kita belajar dari liver. Kenapa dari liver? Karena terlalu banyak hormon-hormon ataupun enzim-enzim yang tidak bisa dihasilkan, dan terlalu lelah, sehingga membuat sirkulasi darah juga akan
bekerja lebih berat. Nah, nanti kita akan belajar dari ginjal, dari hormonal, kemudian dari BAB ya atau paru-paru. Ini juga bisa menyebabkan hipertensi naik. Karena itu selalu saya katakan kita harus mencari sumber masalahnya. Di mana sumber masalah yang bisa menyebabkan eh, penyakit yang kita alami, dan dari situlah kita akan membenahi. Dan kalau sumbernya dari jantung, ya tentu kita harus membenahi plaknya. Istilahnya seperti itu, ya. Nah, kemudian jika pembuluh darah arteri pada jantung tersumbat, maka akan mudah terkena serangan jantung. Tadi ya, kita sudah sempat bahas, kalau di daerah otak, arteri di daerah otak tersumbat, kita akan mudah jadi stroke. Dan kalau ini di ginjal, kita akan mudah terjadi gagal ginjal. Nah, ini Bapak Ibu organ jantung, ya. Kemudian sel-sel jantung ini akan mendapatkan makanan dari suplai darah dari arteri yang namanya arteri koronaria. Kalau penyumbatannya ini terjadi di daerah arteri koronaria ini, maka yang terjadi apa? Sel-sel di jantung tidak dapat makanan. Kalau sel-sel di jantung tidak dapat makanan, maka kita akan mudah terjadi kerusakan sel di jantung. 3-5% kerusakannya terjadi dari satu sel jantung ini aja, kita sudah mulai tidak nyaman dan akhirnya mudah meninggal, ya, serangan jantung istilahnya. Nah, sekarang apa yang menyebabkan kolesterol tinggi? Kita udah bahas sebenarnya ya. Penyebab utamanya sudah jelas, bahwa kita terlalu banyak makan lemak jenuh atau dikatakan saturated fat seperti mentega, cake, biskuit, dan makanan fast food. Fast food itu makanan cepat saji, ya. Artinya udah siap, tinggal kita makan. Sudah tinggal kita order, misalnya ayam goreng gitu. Dikasih tepung, kemudian digoreng. Wah, itu yang paling enak, tetapi ini yang mengandung minyak jenuh dan yang mudah menimbulkan kolesterol atau LDL di dalam darah kita meningkat. Berat badan berlebih, karena itu obesitas. Kalau kelebihan dari lemak, tentu ini yang akan berbahaya. Dan kurang olahraga. Olahraga akan membakar kalori. Sumber kalori yang utama adalah dari gula. Sehingga kalau gulanya sudah habis, maka diambillah dari cadangan yang ada dalam tubuh yang dalam bentuk glikogen. Kemudian kalau glikogennya habis, ya diambil lagi dalam cadangan dalam bentuk lemak. Kalau habis lagi baru dalam bentuk protein. Tetapi tubuh harus bisa mengambil dari cadangan glikogen dan lemak. Kalau ambil dari protein, sekali-sekali oke, tetapi kalau seringkali akan berbahaya untuk ke ginjal. Karena sampahnya akan lebih besar-besar gitu ya. Nah, itu harus diurai oleh liver. Kalau nggak bisa diurai oleh liver, maka juga akan mudah menjadi gagal ginjal. Kita boleh diet, Bapak Ibu, tidak bisa hanya menggunakan lemak tinggi, tapi kita harus juga mengurangkan sumber-sumber gula atau kalori tadi supaya tubuh membakar cadangan-cadangan yang kita punya. Dan pasti cadangannya adalah lemak. Kalau kita udah tahu mau diet, tentu kita harus tahu bahwa lemak di dalam darah kita atau di dalam tubuh kita, namanya body fat kita, itu tinggi. Di saat body fat tinggi, maka kita harus melakukan gerak, tidak ada cara lain. Saya mau akupuntur aja, saya mau diet nggak makan. Tidak makan pun harus cukup untuk kalori tidur. Ya, makanan-makanan kita itu harus cukup. Berapa kalori tidur kita? Artinya, di saat saya 24 jam tidur, kalorinya yang dibutuhkan tubuh saya ini berapa? Setiap orang beda ya. Karena itu harus mengukur sendiri angkanya. Kalau mau hitung nanti di sesi akhir saya memberikan rumus-rumusnya. Tapi kalau mau cepat, ya pakai aja alat yang namanya Carada Scan, seperti timbangan itu. Nah, di situ akan kelihatan body fat saya berapa. Di saat body fat kita berlebihan, berarti nggak usah khawatir dengan kekurangan tenaga. Oh, kurang tenaga, nanti kurang gula, gemeteran. Ya, kalau gemeteran itu awal. Karena apa? Karena tubuh belum terbiasa untuk menggunakan cadangan tenaga. Karena itu tubuh, supaya tetap bisa menggunakan cadangan tenaga, maka harus dilatih. Ya, kita jangan makan pada waktu kekurangan gula tadi, kalau memang fat kita cukup, tapi kita gerak-gerak ringan.
Gerak-gerak ringan dengan seperti itu, maka tubuh akan mencari cadangan-cadangan untuk dirubah jadi energi. Ya. Nah, kemudian merokok ini juga dapat menurunkan HDL. Karena merokok ini akan banyak menghabiskan vitamin C. Kemudian yang kedua, merokok ini kalau saya analogikan masuk dalam pembuluh darah ini karena faktor dari radikal bebas. Ya, pada waktu seseorang menghisap asap rokok, terjadi pembakaran dari tembakau dan lain-lain tadi, saus-sausnya, ini ada ratusan jenis radikal bebas, Bapak Ibu. Jadi di dalam rokok tadi. Karena itu pada waktu masuk dalam tubuh, maka darah akan melawan. Dan kemudian lemak baik ternyata ikut menurun. Ya. Nah, kemudian karena faktor usia, gender. Apa maksudnya gender? Laki-laki ini kapanpun bisa timbul plak. Jadi kalau kita laki-laki makannya dari kecil ya, umur 2 tahun, 3 tahun sudah tidak dikasih makan yang benar, umur 10, 11 tahun ataupun nanti 20 tahun, maka akan mudah terjadi timbulnya plak. Jadi nggak heran nanti umur anak-anak belasan tahun baru lulus SMA, baru kuliah, kenapa kok pasang ring gitu ya. Nah, tetapi pada waktu kita berbicara wanita, setelah dia wanita tadi menstruasi, maka dibentuklah yang namanya hormon estrogen. Nah, hormon estrogen ini bisa mencegah timbulnya plak, ya. Dan tetapi pada waktu seorang wanita menopause, stop mensnya risiko itu menjadi 2 kali lipat lebih tinggi dibanding laki-laki yang seumur. Jadi kalau kita laki-laki, wah ini saya mau kena bisa terkena stroke atau jantung koroner, ya kita butuh waktu 2 sampai 20 tahun. Ya 2 jarang lah ya, tetapi kita 10 sampai dengan 20 tahun. Pola makannya jelek akan terjadi plak sehingga terjadi penyumbatan sehingga kita mudah terjadi penyakit yang namanya stroke atau jantung koroner. Tapi seorang wanita dari menopause, pola makannya jelek, hanya butuh waktu 2 sampai 5 tahun untuk bisa terjadi stroke atau uh, jantung koroner ya karena penyumbatan ini tadi. Oke, ini adalah minggu-minggu depan kita akan bahas lagi detailnya Bapak Ibu untuk gender dan lain-lain ini. Kita sekarang bahasnya kolesterol dulu ya, belum penyakitnya. Jadi kolesterol total sebaiknya adalah kurang dari 200 mg per desiliter, ya. LDL sebaiknya kurang dari 130, kalau HDL harus di atasnya 45, kemudian kadar trigliserid itu kurang dari 150. Oke, jadi ini sebenarnya 150 sampai dengan 200 kadar kolesterol, itu yang bagus. Kalau di bawah 150 juga nggak bagus, di atas 200 juga tidak bagus. Sekarang bagaimana cara kita menurunkan kolesterol? Banyak cara ya. Jadi kita bisa menambah atau lebih banyak makan buah dan sayur, kita lebih banyak makan ikan laut, tetapi jangan digoreng, ya. Mau ikannya makin besar, akan makin bagus. Mau dari jenis tuna, makarel, herring itu, makarel herring ini untuk yang sarden itu, ya. Kemudian daging ayam tanpa kulit, jadi bukan kulitnya. Nah, sekarang ini kan lagi musim tren juga nih, bikin kulit goreng gitu ya. Nah, ini yang harusnya tidak lagi kita makan, Bapak Ibu. Dagingnya aja ya. Kemudian makanan yang kaya serat, jadi sereal-sereal, kita bisa tambahkan selain buah dan sayur, biji-bijian, ini juga banyak yang tinggi serat dan menambah dari food supplement. Jadi apa yang kurang? Nah, food supplement yang mana? Ya kita kurang apa? Tinggal menambah. Intinya seperti itu. Oke. Kemudian apa yang sebaiknya tidak atau kita harus kurangi dari makanan ini? Ya. Jadi kita kurangi makanan cepat saji dan goreng. Jadi boleh makan, tetapi jangan tiap hari. Jangan seminggu sekali. Ya, seminggu sekali itu setahun 52 kali loh Bapak Ibu. Kalikan 10-20 tahun juga ribuan kali juga nanti. Ya. Nah, di saat ribuan ya akhirnya penyakitnya terbentuk. Kemudian makanan tinggi lemak dan
telur goreng. Nah, ini yang tinggi lemak tadi maksudnya apa? Gajih ya, kita makan lemak-lemak yang bergajih itu. Ya, sekarang mau nggak mau kita makan ya, kalau yang suka itu enak sih ya kalau makan gaji. Yang problemnya sekarang ya penyakitnya tentu akan ada ya. Kita makan dagingnya saja lah, istilahnya seperti itu. Nah, demikian juga dengan telur goreng. Di telur ada kolesterol, tetapi masih aman ya kalau kita rebus. Kalau kita ceplok sudah mulai naik ini kolesterolnya. Kenapa? Kita gunakan minyak goreng. Minyak gorengnya tentu pasti di atas 70 derajat kalau kita gunakan sawit. Ya. Tapi kalau di dadar, nah ini lagi. Kalau di omelet, di dadar, minyak gorengnya itu lebih banyak lagi yang terserap kan. Ini yang akan mudah juga menimbulkan plak tadi. Kemudian daging tadi ya, lemak yang daging, kemudian biskuit dan cakes, margarin, mentega. Ini yang kita kurangkan, manis-manis atau gulanya, tepung-tepungan. Ini sebaiknya kita kurangi. Boleh makan? Boleh. Tetapi kita harus ada limit. Berdasarkan apa? Aktivitas fisik kita. Berapa banyak saya menggunakan kalori atau tenaga saya. Kalau saya banyak duduk, jangan banyak makan karbo atau manis. Kenapa? Ya ini tadi, jadi lemak bukan masa diabetesnya saja. Diabetes itu karena sistemnya aja yang mulai ada yang nggak benar. Tetapi kalau sistem tubuh ini masih bagus, yang terjadi adalah efeknya yang terjadi ya. Jadi plak tadi, itu yang kita harus jaga. Karena itu sebaiknya kita sering olahraga. Makin banyak jalan, makin bagus. Karena sekarang Bapak Ibu kalau parkir itu jauh-jauh ya, jangan dekat pintu masuk gitu. Nah, supaya apa? Kita menambah langkah, jalannya lebih banyak. Satu hari paling tidak ada 10 sampai 15 ribu langkah. Yang minimal-minimal katanya 6 ribu itu sudah cukup bagus. Ada beberapa penelitian baru, 6 ribu sampai dengan 7 ribu langkah per hari juga sudah lumayan bagus. Tetapi kalau dengan pola hidup kita di Indonesia, dengan pola makan kita yang ada ya, mau dari ujung Sabang sampai Merauke hampir sama, karena kebanyakan makanan kita adalah karbohidrat, sebaiknya di atas 10.000 langkah. Ini karena apa? Karena lifestyle atau gaya hidup kita. Ya, kita punya budaya di mana kita suka makannya kan karbohidrat. Kemudian sebaiknya tidak merokok. Kalau sudah mulai merokok, bagaimana mengurangi? Jangan menambah ya jumlah yang dirokok, tapi kita mengurangkan. Kemudian minum air adalah lebih sering, bukan banyak, tapi dikit-dikit dan sering. Kemudian jaga berat badan tetap seimbang. Kemudian kalau memang berat badan saya bagus, tapi lemaknya tinggi, ya berarti makanannya ya yang kita ubah. Makanan apa? Proteinnya yang ditambah, lemaknya yang goreng-goreng atau karbo-karbonya dikurangkan. Hanya seperti itu aja, Bapak Ibu. Kita hanya menjaga keseimbangan. Ya, jadi menjaga pola makan adalah semua disesuaikan dengan kondisi di tubuh kita. Jadi kalau memang tubuh kita ini kurang gerak, jangan banyak makan yang manis. Jangan banyak makan karbo. Jangan banyak makan goreng-goreng. Kalau memang kita tubuhnya sudah berat badannya ideal, tetapi masih tinggi lemak, makanan tadi tetap dikurangin dan ditambah aktivitas dan ditambah makanan mengandung proteinnya. Di saat kita keluarkan tenaga, kemudian lemak dipakai, dan makanan mengandung protein kita cukup, maka akan dibentuklah sel-sel otot atau daging, istilahnya, mengganti ke tempat lemak tadi. Sehingga pada waktu benar-benar ini, kalau kita tepat, maka tidak akan mudah naik turun dari berat badan kita. Oke, kita bisa gunakan minyak tak jenuh tadi untuk numis, Bapak Ibu ya. Jadi olive oil, minyak zaitun, nah kemudian minyak tadi bunga matahari, kita bisa gunakan. Ini sebagai untuk bantu numis. Karena kan mereka minyak-minyak ini tahan sampai dengan 120 sampai 140 derajat Celcius. Tapi untuk goreng semuanya tidak ada yang bisa tahan, ya. Kemudian metode memasak rendah lemak.
seperti rebus dan panggang. Artinya kalau panggang atau bakar, jangan sampai hitam. Karena kalau sampai hitam, berarti di situ ada radikal bebas. Atau waktu manggang dikasih lagi minyak. Nah, ini kan sama aja, dikasih lagi kecap. Ya. Nah, ini yang jadi masalah juga gitu. Karena apa? Ada gula di situ. Dibakar. Pembakarannya kalau nggak sempurna, radikal bebasnya yang tinggi. Kemudian suplemen yang kita bisa gunakan adalah omega 3 dan serat larut air. Serat larut air ini akan mengikat bilirubin, ya, jadi garam empedu tadi. Kalau bilirubin ini diikat supaya nggak masuk lagi ke dalam darah, maka liver akan memproduksi lebih banyak sampahnya tadi. Kalau liver memproduksi lebih banyak, berarti kolesterol yang akan harus bahannya harus kolesterol jahat diubah jadi kolesterol baik, sampahnya bilirubin tadi, ya. Nah, ini yang membuat kenapa serat larut air ini bisa mengikat lemak, dan itu di sistem pencernaan kita. Kita sempat bahas di minggu-minggu awal, dan suplemen omega 3 ini yang paling penting untuk menjaga lemak dalam darah kita. Jadi sangat jelas Bapak Ibu ya, hubungan kolesterol dalam darah kita dan penyakit yang berhubungan dan penyumbatan, baik itu mau menjadi jantung koroner ataupun stroke. Dalam satu penelitian menunjukkan bahwa jika kita bisa menurunkan kadar kolesterol itu 10% darah, di dalam darah itu 10% saja, maka bisa menurunkan risiko terkena penyakit jantung sampai dengan 50%. Cukup tinggi ya. Hanya nurunin kolesterol 10%. Artinya apa? Kalau ada 250, jadi turun jadi 225 saja, risiko penyakit jantungnya juga akan menurun. Oke. Omega 3 itu apa sih? Omega 3 ini memang kalau di Indonesia dipakai sebagai merek gitu ya Bapak Ibu. Salmon omega 3 karena awalnya memang dari ikan salmon. Tetapi omega 3 ini adalah nama kimia, di mana omega 3 itu berisi EPA dan DHA. Jadi ada dua ini, EPA dan DHA, ini disebut sebagai omega 3. Dan ini banyaknya kebanyakan ada di makanan laut. Jadi di makanan laut akan tinggi omega 3. Jadi makin besar ikannya, makin tinggi omega 3-nya. Karena dia kan minyaknya ya, kalau ikannya kecil kan di perairan pinggir, minyaknya juga nggak terlalu banyak, tapi makin besar ikannya, maka dia dapatkan plankton lebih banyak, ini juga membuat omega 3-nya lebih tinggi. Karena itu juga di ganggang laut, itu juga ada omega 3. Nah, kemudian EPA, jadi di mana omega 3 itu kan ada dua ya, EPA dan DHA. Nah, EPA ini berfungsi untuk menurunkan kolesterol, trigliserid, dan LDL. Jadi semua yang jelek ini bisa diturunkan. Dan EPA juga meningkatkan HDL. Ini satu makanan yang sangat sempurna ya Bapak Ibu ya. Bisa lihat ya, kalau untuk kolesterol ya maksud saya. Makanan sempurna untuk kolesterol, penyeimbangnya. Yang jelek-jelek semua bisa turun, yang baik malah dinaikin. Ini fungsi dari omega 3 dari EPA-nya. Kemudian dari DHA, ini untuk makanannya sel otak. Jadi bukan bahan pembentuk sel otak ya, tapi makanan dari sel otak, supaya sel-sel otak kita bisa bekerja dengan baik, daya ingat kita makin bagus. Ini semua juga tergantung dari DHA ini tadi. Kemudian untuk mengurangkan peradangan. Ini fungsi DHA. Cuma problemnya DHA ini kalau untuk peradangan agak sulit kalau kita mengambilnya dalam bentuk omega 3. Ya, maksudnya omega 3 yang ada lengkap toh EPA dan DHA. Kita mau tidak mau harus mencari suplemen khusus DHA karena yang dibutuhkan itu 5.000 sampai dengan 10.000 mg. Padahal kalau di sini paling ini 180, 120 rata-rata. Mengandung ini dari mana? Dari bahannya yang 1.000. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di dalam depan satu botol omega 3 tertulis dibuat dari 1.000 mg minyak ikan gitu ya. Nah, itu bahannya. Dan setiap 1.000 rata-rata
mengandung 180 mg EPA dan 120 mg DHA. Jadi kalau kita berbicara tadi untuk peradangan, waduh lutut saya sakit, saya mau menggunakan DHA aja, saya nggak mau obat gitu. Untuk supaya ini bisa nggak? Bisa, tetapi menggunakannya 5 sampai dengan 10.000 miligram. Tapi kalau kita gunakan suplemen seperti yang rata-rata 180 dan 120, ya berarti harus minum berapa banyak Bapak Ibu? 40 sampai 50 ya, satu kali minum. Satu hari kalau mau minum 2-3 kali, nah ini yang akan jadi masalah, kan nggak mungkin kita mau minum 1 botol per hari gitu ya. Nah, tapi ini yang lucunya bukan untuk ditiru Bapak Ibu ya, karena ya kalau ditiru apa masalahnya? Nggak ada masalah sih, tapi ini terjadi di Korea. Pada waktu saya habis selesai memberikan satu seminar, ada satu peserta nanya gitu ya, di Korea ini, apa benar kalau minum omega 3 bisa mengurangi radang di lutut? Nah, pertanyaannya itu, saya katakan benar, ya benar, tapi kita menggunakan DHA-nya ini 5.000 sampai 10.000 miligram, di mana kita nggak bisa dapatkan dari suplemen omega 3. Karena rata-rata suplemen omega 3 cuma berisi 180-120. Tertinggi pun paling hanya 2 kali lipatnya. Sedang kita butuh 5.000 sampai 10.000. Itu yang saya katakan, gitu ya. Kemudian dia langsung tanya lagi, kalau saya konsumsi omega 3 Nutrilite satu hari 1 botol boleh nggak? Saya katakan, saya nggak pernah coba. Ya, saya nggak pernah mencoba. Tetapi kalau itu mau dihitung ke EPA-nya 90 soft gel dikalikan 120 miligram, berarti di situ ada 10.800. Saya katakan, itu harusnya memang mencukupi. Tapi bagaimana cara kita konsumsi 90 soft gel? Ada teman ini yang menanya lagi, dia bilang, teman saya melakukan itu. Dia katakan itu, ya, teman saya melakukan itu. 1 bulan benar-benar tapi lututnya sembuh. Cuma menjadi pertanyaan saya, ya dia katakan menjadi pertanyaan dia ya, itu nggak apa-apa. Saya bilang tadi, ya orangnya bagaimana sekarang? Sehat, bahkan sembuh lututnya gitu ya. Ya, benar bisa, tetapi ya tidak lazim lah kita gunakan gitu ya. Jadi omega 3 ini mencegah timbulnya plak. Jadi setelah kita tahu bahwa omega 3 itu isinya DHA dan EPA, DHA fungsinya untuk makan sel otak dan peradangan, EPA untuk menetralisir lemak-lemak jahat atau menurunkan dan meningkatkan lemak baik. Jadi secara umum, jadi omega 3 ini mencegah timbulnya plak. Kemudian membuat darah lebih encer. Nah ini yang banyak orang takut gitu ya. Saya udah minum obat pengencer darah, apa nanti nggak apa-apa kalau digabung dengan omega 3. Selama kita konsumsi omega 3-nya itu hanya jumlahnya yang 180-120 ya, dosis yang segitu, hanya 3 tablet, 6 tablet, ya tidak ada masalah Bapak Ibu. Kan itu cuma suplemen, menambah. Nanti darah saya makin encer nggak? Iya, tetapi tidak signifikan. Karena apa? Jumlahnya tidak besar. Berapa banyak? Ya kadang-kadang kita harus konsumsi 12 atau lebih baru bisa membuat darah itu sangat encer, ya atau encer istilahnya seperti itu. Tetapi apa bahayanya darah encer ini? Kalau terjadi pembuluh darahnya pecah, kalau terjadi luka. Di saat kita luka, kemudian terjadi pendarahan, maka ini darahnya karena encer tadi agak lambat untuk menutup luka tadi. Di saat menutup luka yang lambat, yang dikhawatir adalah pendarahan. Karena apa? Lebih banyak darah kan yang keluar. Kita nanti menjadi masalah buat kesehatan kita. Karena itu saya katakan, untuk membekukan darah, tubuh punya, oke, ini ada pertanyaan. Nah, untuk membekukan darah, tubuh punya kalsium dan punya vitamin K dan ada faktor-faktor lain. Totalnya kurang lebih ada 13 ya, faktor pembekuan darah di tubuh itu. Yang utama berarti apa? Yang kita bisa lihat ya, kalsium. Kalsiumnya cukupkan saja. Kalau kita takut, kalau terjadi luka lama sekali untuk menutup luka kita.
Tapi ingat, pada waktu kalau kita dewasa, Bapak Ibu, kalau luka apa yang kita lakukan? Tangan saya kena pisau, misalnya, darah keluar, apa yang kita lakukan? Apa kita biarin aja sampai darahnya berhenti sendiri? Kan tidak, kita bisa ambil kapas, kita bisa ambil kain untuk atau tangan kita untuk menahan darah ini keluar. Benar nggak? Kita tahan kurang lebih 15 atau 30 detik, kita lihat, oh masih keluar, kita tahan lagi. Kita tak ini lagi sampai stop. Ya memang pada waktu kecelakaan pendarahan yang besar, nah itu mau tidak mau kan kita harus bisa menutup atau menjahit. Tidak harus dengan omega 3 saja ya, dengan kita kalau terjadi pendarahan atau luka yang besar, yaitu udah butuh pertolongan di rumah sakit karena harus dijahit dan kita harus menahan terus-menerus karena tidak akan mencukupi untuk membekukan darah tadi. Nah, ini kan kita bisa melihat dari sisi seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian asam lemak yang penting ya. Lemak tidak jenuh majemuk dan tidak dapat diproduksi oleh tubuh. Jadi omega 3 ini tidak bisa diproduksi oleh tubuh, harus masuk dari makanan. Banyak konsumsi omega 3 bisa menurunkan risiko penyakit jantung sampai dengan 80%. Berapa banyaknya tadi? Kurang tambah prinsip dasarnya Bapak Ibu ya. Kurang berapa? Tambah berapa? Contohnya adalah ingat rumah Bapak Ibu ada yang bocor, rumah saya ada yang bocor, kemudian luasnya berapa besar, itulah bahan yang kita beli. Prinsip dasarnya sama di sini ya. Jadi kurang tambah. Kemudian kekurangan akan menyebabkan tangan dan kaki dingin. Jadi di saat omega 3 kita kurang, ya salah satu menyebabkan kaki dan tangan kita dingin. Ini penelitian-penelitian mengenai omega 3 ya, efektif terhadap penyakit jantung, mencegah pembekuan darah, mengurangi risiko tekanan darah tinggi, dan kadar TG yang tinggi. Ini tahun 96 dilakukan oleh ini penelitiannya, ini nomor penelitiannya gitu Bapak Ibu ya, kalau di jurnal kesehatan. Minyak ikan mencegah restenosis setelah operasi angioplasti. Jadi ini juga mencegah pada waktu seseorang sudah mulai melakukan operasi untuk jantungnya ya. Nah, ini kan kita sudah bisa lihat bahwa ini bisa membantu ternyata. Studi klinis juga omega 3 ini ternyata mengurangi sistol. Sistol ini tekanan darah atas ya, min 0,66 mg Hg per desiliter ya, per ini, dan diastol sampai min 0,35 Hg per gram ini dari omega 3. Jadi per gram omega 3 ternyata bisa sampai menurunkan minus 0,35 untuk tekanan darah bawah dan 0,66 ini untuk tekanan darah atas. Seseorang dengan pengerasan pembuluh darah lebih cepat hasilnya dibanding dengan yang hiperkolesterol. Oke, ini penelitian-penelitian aja ya, Bapak Ibu ya, bahwa sudah ada bukti dan sudah diteliti bahwa benar-benar omega 3 ini sangat bagus dan berfungsi ya. Karena itu apa yang paling penting? Ya kita cuma melakukan perubahan dari gaya hidup kita. Kurangin makanan-makanan tadi, goreng, karbo ya, yang manis-manis tadi. Kedua, tambah gerak. Kita harus lebih banyak bergerak. Ini yang paling penting. Jadi apa yang bisa saya sarankan di sini berdasarkan apa yang ada ya. Kalau kita berbicara ini tadi soft gel mengandung 1000 mg ya. Di saat 1000 mg ini EPA-nya rata-rata berada di 180 dan 120. Jadi kita nggak lihatnya ini bahannya, tapi kita mau bahan aktifnya ya. Kalau kolesterol kita kurang lebih 200 sampai 250, sebaiknya konsumsi 6 soft gel di pagi hari. Kalau kolesterolnya lebih dari 250, sebaiknya 6 pagi, 6 malam. Ya, kok banyak? Ya karena tinggi Bapak Ibu, daripada risiko kena penyakit jantung ya kita benerin dulu, jangan sampai ada plak gitu ya. Konsumsi omega 3 ini bisa sebelum makan,
bisa di tengah makan atau setelah makan, bebas. Nah, nanti saya sendawa, ya dibenerin. Baik, kalau saya sendawa, berarti makannya jangan terlalu kenyang. Kan penyebab sendawa atau kembung tadi, satu, dari lapar menjadi makan kenyang. Kedua, makan gorengan berlebihan. Ketiga, makan panas sama dingin bersamaan, gitu ya. Artinya habis makan makanan yang kuah-kuah panas, mie ayam yang panas, minumnya dingin. Nah, ini kan kita bisa sendawa. Tapi kalau setelah itu kita konsumsi omega 3 ya, kita akan sendawa terus ya pasti bau ikan karena sumber dari omega 3 kan ikan. Jadi di saat kita tidak mau terlalu banyak sendawa ya hindari tiga hal ini. Kemudian menambah gerak tubuh, seperti saya katakan tadi ya, jadi jalan atau olahraga. Nah, kenapa sebaiknya konsumsi omega 3 itu pagi hari? Dan kalau saran saya adalah setelah makan atau sebelum makan bebas ya, tapi pagi hari yang jelas. Nah, alasannya adalah satu, omega 3 mencegah timbulnya plak. Omega 3 tidak bisa menghilangkan plak. Jadi kalau sudah ada plak, omega 3 tidak bisa menghilangkan. Ya, prinsipnya Bapak Ibu ya. Oh, ini menyembuhkan penyakit jantung yang tersumbat, tidak bisa untuk omega 3. Yang bisa adalah mencegah timbulnya plak. Jadi sebelum terjadi. Nah, ini fungsi omega 3. Karena itu kenapa kita minum pagi? Kan kita nggak tahu nanti siang dan malam makan apa. Itu yang menjadi masalah. Wah, rencana saya nanti siang saya mau makan pecel aja, sayur-sayur gitu ya, atau gado-gado. Ternyata ketemu teman, diajak makan soto daging misalnya. Ya, kita makan ayam goreng, makan gulai, penuh lemak semua. Kan kita nggak nyangka, padahal kita maunya tadi makannya yang sayur, salad. Tapi ternyata berubah. Nah, di saat itu apakah kita harus cari-cari omega 3? Kan nggak mungkin. Lebih baik adalah pagi hari. Ini yang kenapa saya sarankan tadi sebaiknya di pagi. Ya, langsung 6. Satu kali aja. Karena kita nggak tahu setelah itu makannya berapa banyak. Nah, analogi saya adalah kalau ada pencuri Bapak Ibu mau masuk rumah, sebaiknya kita panggil polisi dulu atau tunggu pencurinya masuk baru panggil polisi. Mana yang paling bagus? Tentu adalah polisinya siap dulu, malingnya masuk tinggal ditangkap. Ya, artinya omega 3 yang ada, makan berlemak, omega 3 bisa mengikat lemak jahat supaya nanti diubah jadi lemak baik oleh liver. Tetapi kalau kita panggil polisinya belakangan, malingnya masuk dulu, kemudian baru ditangkap, bisa nggak? Bisa. Tetapi kalau malingnya sudah sembunyi, artinya lemak-lemak tadi sudah jadi plak, tidak bisa dihilangkan oleh omega 3. Ya, kurang lebih analoginya seperti itu. Nah, apa yang harus ingat kembali Bapak Ibu? Kontrol makan goreng dan minyak itu ada dengan melihat warna BAB. Ya, BAB tiap hari bentuk panjang tidak terlalu bau, warna kuning. Ini tiap hari terapung, bentuknya panjang, tidak terlalu bau, warna kuning. Nah, warnanya ini harus kuning. Kan itu ya. Kalau kita lihat, kalau warnanya coklat gelap, berarti minyak goreng yang kita makan berlebih. Kan seperti itu aja kita melihatnya. Jadi, setiap hari kita adalah mengontrol dari BAB. Kembali lagi ya. Kemudian kontrol makanan karbohidrat, ingat in dan out. Masuknya berapa, keluarnya berapa. Kalau kita udah banyak makan berlemak, kita juga harus melakukan olahraga. Kalau enggak, ya omega 3 harus banyak hanya untuk mencegah timbulnya plak ya. Nah, belajar menghitung. Belajar menghitung ini maksudnya bagaimana? Ya, pola makan saya seperti ini. Saya konsumsi omega 3, 3 soft gel misalnya. Kemudian kolesterol saya 220 atau lebih. Ya, kalau udah 200 ke bawah ya aman. Oh, cukup. Kan itu. Tetapi kalau kita udah lihat, saya makan 3 soft gel, kolesterol saya masih 220. Ya kita coba 6. Lihat dalam 2 minggu kita tes lagi. Kolesterol saya masih 205. Ya coba 9. Lihat 2 minggu lagi. Oh, kolesterol saya 190. Kita ingat, dengan pola makan yang habit kita atau kebiasaan kita, 9, baru 190. Kita udah ingat bahwa tubuh kita butuh 9 soft gel untuk menetralisir
kolesterol. Itu contohnya, maksud saya belajar menghitung. Setiap orang berbeda, Bapak Ibu ya. Karena itu kalau nggak mau banyak-banyak makan suplemen, ya kita tentu in-nya, masuknya tadi dikontrol. Supaya atau out-nya kita bergerak lebih banyak. Sehingga risiko kolesterol tinggi itu akan menurun. Jadi sangat simpel ya Bapak Ibu ya, kalau kita mau ikuti. Kemudian selalu perbaiki dan jaga liver dan hormonal. Oh, saya udah nggak makan gorengan loh, tapi kolesterol saya nggak bisa turun. Ada nggak yang seperti itu? Saya nggak banyak makan nasi, saya banyak nggak makan daging, saya tapi kolesterol saya susah turun. Oke, kenapa? Oh, Bapak atau Ibu stres nggak? Oh iya, ya sudah, hormonnya yang kacau. Kita benerin hormonalnya. Kalau seperti itu, ya. Oke, ini kita selesai untuk materi pada malam hari ini. Kita lanjut setelah ini ke tanya jawab. Saya kembali ke Konselor Teko atau Pak Sampurdi, silakan. Selamat malam Pak Dokter. Ya, malam, Pak. Gimana kabar Dokter, kangen ini? Baik. Mari kondangan Pak Dokter. Oh iya, iya, Enggak, karena kalau mingguan ya begini Pak, kadang-kadang acara-acara mendadak ini yang banyak juga. enggak. Enggak, mungkin kita tanya jawab ke yang raise hand dulu Pak Dokter, enggak? Ya, silakan. Enggak. Langsung Pak Bu Heni atau Pak Heni ini, Bu Heni ya. Silakan Bu Heni. Nggih. Matur nuwun Pak Sam. Enggak, monggo langsung. Pak Dokter, saya tanya lagi. Ya, Barusan silakan Pak Ibu. Dokter menyatakan bahwa kalau sudah ada plak di jantung itu omega 3 tidak bisa membersihkan. Yang Betul. kemarin kan saya tanya yang TG, untuk menurunkan TG, yang nomor satu adalah memperbaiki pola makan. Nah, Iya, Alhamdulillah dengan mengikuti Pak Dokter, kesehatan saya membaik. Cuma kadang-kadang di dada sebelah kiri itu ada rasa nyeri. Apakah itu ada sinyal dari gangguan jantung? Kalau misalkan memang ada plak, tapi saya belum pernah periksa jantung Pak Dokter. Andaikan ya. ada plak, tadi omega 3 tidak bisa menghilangkan. Bagaimana caranya Pak Dokter? Minggu lagi untuk membantu bagaimana menghilangkan plak. Ada beberapa cara, tetapi saya akan jawab dulu ya ringkasan-ringkasannya aja ya. Jadi omega 3 memang tidak bisa menghilangkan plak, itu sudah jelas. Tetapi dengan kita konsumsi omega 3 tentu supaya plaknya tidak bertambah. Itu yang utama sebenarnya di sana. Nah, yang kedua, rasa nyeri di dada. Apakah itu pasti penyakit jantung? Belum tentu. Bisa aja karena kita stressing. Ya, stres bisa meningkatkan rasa nggak nyaman. Kenapa? Karena oksigen yang kita hirup ini kurang ke otot, sehingga terjadilah kalau otot itu kurang oksigennya, maka rasa sakit itu bisa terjadi. Nah, ini juga atau kurang kalsium juga bisa, itu menyebabkan ngerasa jenuh, sakit, hilang, dan seterusnya. Nah, pada waktu seperti tinggal dilihat aja, saya lagi pada waktu sebenarnya habis ngapain ya? Atau habis makan sesuatu, atau habis stres, habis marah. Nah, kalau iya, nah berarti kan kita tahu bahwa itu kemungkinan bukan karena penyakit jantung. Tetapi kalau habis makan sesuatu yang berlemak, kemudian kita nggak nyaman, nah itu punya risiko. Ya, setelah 1-2 jam misalnya, atau bahkan besoknya merasa nggak nyaman, padahal kita lagi rileks. Ya, sebaiknya itu cek ke dokter supaya untuk mengetahui kepastiannya. Faktor-faktor yang bisa menghilangkan plak, saya rasa kita sempat membahasnya. Salah satunya yang bisa membantu itu adalah nanti ada lecithin. Nanti detailnya kita akan bahas 2 minggu lagi, Bapak Ibu ya. Baik, cukup Bu Heni. Lanjut ke Ibu Andora. Silakan Bu Andora. Terima kasih Silakan. Pak. Oke, Terima kasih Pak silakan Bu. Sam. Langsung Pak Dokter. Iya, silakan Ibu. Pertanyaan titipan juga dari pelanggan prioritas ini Pak. Jadi pertanyaan Suruh ikut aja Ibu. ini, yang pertama Pak, mengenai ini Pak, good sleep yang baru keluar itu ya Pak ya.
itu saya biasanya mengkonsumsi magnesium glycinate, Pak. Katanya untuk memperbaiki kalau tidur kan. Nah, kemudian saya sekarang setelah ada dari MW, saya mengkonsumsi Good Sleep. Nah, apakah itu fungsinya sama gitu, Pak? Itu yang pertama, Pak. Good sleep setahu saya itu dari tanaman Ibu, untuk membantu meningkatkan hormon melatonin supaya tubuh kita lebih rileks. Ya. Jadi pada waktu kalau menggunakan obat-obatan atau kalsium magnesium tentu akan berbeda. Kalsium magnesium merilekskan otot, ya, tetapi kalau untuk good sleep untuk meningkatkan hormon supaya kita lebih rileks. Ya itu bedanya. Soundnya Bu. Soalnya Bu, yang Udah, bawah Pak. ya silakan. Speakernya belum. Ya, jadi tapi fungsinya sama ya, Pak Dokter ya. Ya, untuk sama-sama bisa untuk merilekskan, untuk bikin tenang, sama Iya. hasil Jadi akhirnya. Tetapi di tubuh cara magnesiumnya nggak kerjanya usah berbeda. saya konsumsi lagi, Dok. Kenapa, Bu? Magnesium glycinate-nya nggak usah saya konsumsi lagi. Ya, kalau memang untuk rileksnya silakan. Mau dua-duanya kan karena fungsinya Boleh, Dok. berbeda. Satu ke Ya. otot, satunya kan untuk ningkatin hormon. Oh gitu. Oh ya. Oh ya, makasih, Dok. Kemudian yang kedua, Dok. Ini pelanggan nih, Dok. Dia mau menaikkan berat badan, udah turun kemarin kan, tapi sekarang makannya udah banyak katanya. Tapi kok masih belum bisa naik gitu, Dok. Kenapa itu, Dok? Kan kita udah bahas di minggu-minggu awal itu, Ibu. Jadi kan kita berbicara gizi, bentuk kotorannya seperti apa, dia naikkan mau lemak atau mau otot. Oh, Kalau otot ya dia harus makan protein. Proteinnya berapa banyak? Normalnya iya. kan 0,8 sampai 1 gram. Kalau dia mau naikkan sampai jadi kayak binaragawan kan 2 sampai 3. Nah, itu kan bukan masa banyak dikit. Harus mulai belajar menghitung tadi. Ya, ya. Paham, Dok. Jadi Makasih, kan Dok. harus Kemudian yang lihat. ketiga, Dok. Dan bukan karbo ya, bukan nasinya yang banyak. Kalau nasinya banyak, gemuk tapi lemak. Kan malah Ya, berbahaya untuk tubuhnya. ya. Yang ketiga, Dok. eh ini satu lagi, Dok, yang pelanggan juga nih. Empedunya udah diangkat, Dok. Jadi, halo, Iya, silakan Bu, saya dengar. empedu sudah diangkat. Jadi, bagaimana sekarang, Dok? Dia merawat tubuhnya sehingga tadi fungsi empedu untuk membersihkan racun ya, Dok ya, bisa eh, bisa dijalankan sehingga tidak ada apa akibatnya kalau empedu sudah diangkat gitu, Dok. Kalau misalnya Ya, tidak itu menjadi minggu lalu kita sempat bahas apa yang itu. Ya, oh gitu. empedu kan Ibu coba lihat lagi materi minggu lalu. Fungsi dari empedu adalah menetralisir, salah satunya menetralisir lemak tadi, supaya Ya, kolesterol jahat tidak terjadi atau ya. berkurang. Tadi kan Nah, sudah. kalau empedu tadi diangkat, otomatis filter. Satu filter untuk mencegah kolesterol tadi atau menetralisir kolesterol udah Ya, hilang. kurang Nah, ya. apa yang mesti dilakukan? Ya kan Ya, tadi cara-caranya, kurangin in-nya, masuknya ini, out-nya ditambah, atau hmm, mau menambah dengan omega 3. Ya, itu ya, kan sudah, karena sudah urusannya liver, ya. ya, Karena ya, sudah filternya udah hilang satu. ya. Satu lagi, Dok. Tadi dokter mengatakan bahwa salah satu penyebab kolesterol tinggi adalah stres dan dibenarkan dengan membenarin hormonal. Apa Iya, maksudnya? ya, hormon itu bisa, kalau kacau, yang tidak ada menjadi ada. Kalau hormon itu baik, maka kita juga akan menjadi yang tidak mungkin jadi mungkin. Istilahnya seperti itu. Ya, itu ada hormon. Nanti kalau detailnya kita akan membahas pada sesi di hormon. Cuma maksud saya Suplemen, di sini adalah hormon ini adalah messenger, kurir. Kalau kurir itu menyampaikan pesan dengan benar, maka semua bisa terjadi. Ya, terjadi ya baik. Tapi kalau kurir yang menyampaikan salah, ya ini tadi, kolesterol naik, gula naik, dan seterusnya. Tapi nanti detailnya pada waktu kita bahas masalah hormon. Ya, mungkin 1,5 bulan lagi. lama Baik, sekali Ya, menunggu. oke. Mungkin kita Kasih ganti yang lain, Bu, dokter. ya. Sudah 4 Ya, ini. ya ya, terima kasih. makasih. Selanjutnya Bu Pratiwi, silakan Bu Pratiwi. Terima kasih atas waktunya yang diberikan, Pak Dokter. Ya, Mau silakan, Ibu. tanya, eh, itu kalau misalnya kita konsumsi high protein, kemudian kita konsumsi kalma, kalau misalnya pernah ada riwayat itu loh apa
habis operasi ambeien itu dok, itu apa nanti nggak apa-apa, maksudnya tuh nggak menimbulkan sembelit ya dok, konsumsi kalsium kalmak di itu dok Oke, bersama kalau Ibu bisa kembali ke sesi pencernaan, ya cari ya materinya nanti bisa tanya ke Coach Eko atau Pak Sam. Nah, di situ kan akan lihat sumber sembelit itu ada 3. Satu adalah kurang air, kurang serat, liver. ya Jadi ya kalau memang karena kalsium, kalsium itu kalau lebih hanya dibuang di darah. ya Tapi kalau ya kita cukup protein, isoflavonnya ada, maka kalsium akan masuk dalam tulang. Nah, ini kan semua sebenarnya dipakai secara seimbang. Kalau hmm, kurang, ya jadi masalah akan diambil dari tulang. Karena itu hmm, secara garis besar, apakah kalsiumnya? Enggak, lihat 3 hal ini aja. Yang mana? Apakah airnya, ya apakah seratnya, ya atau livernya. ya Jadi kalau ya sembelit, ya. oke ya terima kasih dok. Iya, Titip satu pertanyaan dok. Itu iya. saya ada pelanggan saya itu apa dia tuh kena stroke ringan, tapi dokternya tuh nggak menemukan dia dari apakah darah tinggi, apakah kolesterol, tidak ada, semuanya normal, tapi dia kok bisa terkena stroke gitu. Kemudian sekarang udah sembuh, udah bisa jalan. Tadinya dia tidak bisa jalan dok, stroke ringan tuh. Kemudian udah bisa jalan itu tahun kemarin, tidak ada, maksudnya tidak ada masalah dengan tensi ataukah kolesterol, tidak ada kata dokternya tuh kan. Dia jadi heran kenapa dia bisa stroke. Kemudian sekarang yang masih dirasakan tuh kakinya masih sakit kayak dilem kayak gitu. Terus kemudian badannya tuh eh, kurang bertenaga seperti itu dok. Itu kira-kira saran suplemen yang tepat apa ya dok? Kalau boleh di sesi ini dijelaskan. Ya, Mohon maaf, terima kasih. ya. Detailnya nanti 2 minggu lagi, Ibu. Karena itu tidak Oke. bisa hanya dengan suplemen. Kalau suplemen harus melihat dari kondisi kesehatan. Karena suplemen tadi kan tambahan. Iya. Ditambah karena Iya. ada yang kurang. Tapi kalau apa yang Hmm. kurang? Oh, kolesterolnya tinggi ya. Kan kita bisa gunakan omega. Oh, ini ada Iya. sumbatan. Kita gunakan lecithin dan seterusnya. Tetapi kalau Iya. tadi dikatakan semua normal, berarti itu ada Iya. terapinya. Nah, terapinya nanti 2 minggu Oh, lagi kita akan oke. membahas. Oke. Ya, Oke. Terima Baik, kasih dok. Terima kasih iya waktunya sama-sama dan Ibu. ya. jawabannya. Baik, selanjutnya Bu Kartika. Ya, terima kasih Pak Sampurdi. Oke, silakan Bu, langsung Ya, ke Pak Dokter. ya selamat malam Pak Dokter Adi. Iya, malam. Silakan Ibu. Mau tanya apa tentang lemak trans itu kan akhir-akhir ini kayak banyak diiklankan di iklan minyak-minyak goreng gitu Pak ya. Nah, Hmm. sebetulnya lemak trans itu seperti apa, Dokter Adi? Bisa minta tolong dijelaskan. Sama saya pernah dengar kalau lemak itu semakin dia bentuknya padat, itu katanya semakin berbahaya. Berarti kan kayak margarin, mentega itu kan sebenarnya lebih berbahaya dari minyak goreng kalau misalkan dari pernyataan itu tadi ya. Nah, cuman Iya, di apa akhir-akhir ini ada kayak salah satu merek margarin yang dia itu mengklaim bahwa dia bebas lemak trans gitu. Nah, dan ini margarinnya ngendorse salah satu dokter gitu loh untuk mengiklankan itu tadi. Nah, ini kalau menurut Dokter Adi gimana, Dokter? Mohon penjelasannya. oke. Jadi sebenarnya kan kita melihat ya minyak tadi kita secara itulah eh, mau dibilang minyak padat, kemudian sebenarnya kita cuma mau lihat ini cara makannya seperti apa dan bahannya dari mana. Nah, kalau kita bahannya semua dari tanaman, berarti kan aman selama tidak dipanaskan. Prinsip dasarnya itu aja. Keluar dari pabrik pasti non kolesterol, tetapi pada waktu dipanaskan, nah ini sudah menjadi kolesterol. Jadi jangan bilang untuk menggoreng gitu ya, baru untuk nanti kita panaskan aja 70-80 derajat Celcius itu sudah menjadi kolesterol. Nah, kalau itu minyaknya dari binatang, kan kita tinggal lihat aja mau margarin ini dari mana. Oh, dari sawit. Oh, ini mentega misalnya dari susu. Nah, kan kita udah melihat kalau ini dari susu, mentega berarti tidak ada yang aman. Nah, ini yang bisa seperti itu. Jadi minyak trans itu dikatakan di sini kan minyak yang padat gitu. Jadi bisa dibuat dari terutama dari binatang. Selama kita makannya itu tidak dipanaskan, ya karena ini binatang, selama kita makannya masih cukup,
tidak berlebih, ya aman-aman aja. Tetapi kalau kita makan semua yang namanya minyak binatang, pasti itu akan menjadikan kolesterol. Intinya seperti itu. Ya itu cuman bahasanya aja jadi minyak trans tadi. Oh iya, iya. Berarti lemak trans itu sama dengan kolesterol gitu maksudnya dokter? Loh, semua minyak pasti kolesterol. Tinggal masalah jahat atau jahat. Oh, oh Gitu iya, aja kan. iya. Itu saya bilang daripada dibingungin, makanya saya bilang Hmm. tadi clue-nya jahat atau baik itu satu. Kedua bahannya apa? Kalau bahannya dari tanaman aman, semua keluar dari pabrik. Tapi dipanasin jadi jahat. Tetapi pada waktu itu semua binatang dari sumber-sumbernya ya, mau dari susu nanti diolah jadi keju dan seterusnya, kita harus tidak boleh berlebih. Karena apa? Kalau Hmm. berlebih berarti itu juga akan menambah. Karena tadi kan 70% supaya bisa diproduksi oleh tubuh, 20-30% sebaiknya didapat dari makanan. Kalau kita berlebihan, dapat dari makanan, ya kolesterolnya menjadi kolesterol jahat. Karena semua dari sumber binatang, pasti itu adalah kolesterol yang jahat. Iya, 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 iya. Ya. Jadi Oke, kalau dokter. iklannya kadang nggak salah, saya bisa minum minyak goreng, tidak ada menaikkan kolesterol. Ya benar, wong minyaknya nggak dipanasin. Kan Oh iya, benar. iya, iya. Ya istilahnya seperti itu ya. Itu Iya, iklannya iya. nggak salah, tetapi pada waktu dipanasin sudah jadi kolesterol. Oh, oke. Ya karena itu kadang-kadang memang kita bisa tertipu oleh bahasa iklan. Ya, permainan marketing. Iya. Iya, iya. Sudah Oke. cukup, dokter. Tadi terima kasih Iya, penjelasannya. Baik, sama-sama. baik lanjut ke Pak Sulaiman. Silakan Pak Sulaiman. Silakan, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan langsung ke Pak Dokter. Ini Pak Dokter, selamat malam. Ini mau Malam, Pak. bertanya Silakan. ini tentang seperti yang tadi itu ibu saya kan stroke. Itu dulu sudah saya beri suplemen, protein, terus salmon omega, double egg. Itu sudah berapa kali itu alhamdulillah kondisinya itu darahnya normal semua, dicek. Tapi sekarang itu yang dikeluhkan itu tangan dan kaki ini nggak bisa, nggak ada tenaganya sama sekali dok. Jadi lemes. Tapi dicubit, dipijit sakit. Gitu. Terus solusinya itu upama di terapi itu apa masih bisa pulih tenaganya itu dok? Ya. Oke, Udah itu itu aja, Pak ya. ya. Oke. Jadi kalau stroke nanti kita membahas detailnya seperti saya katakan tadi 2 minggu lagi. Tapi kalau ditanya apakah masih bisa pulih atau tidak dengan terapi, kemungkinan besar masih bisa, Pak. Ya, Walah. itu kemungkinan besarnya bisa. Tapi nanti karena itu ada caranya dan agak lama mungkin nanti menjelaskannya, saya mungkin agak detail nanti tunjukkan dari beberapa video juga cara-caranya. Dan mungkin itu nanti coba 2 minggu lagi, tapi sementara Bapak coba tambahkan omega 3, kalsium, B kompleks dicukupkan. Ya, selain Iya. makanan-makanan mengandung protein supaya sirkulasi darahnya bagus dan kemudian tenaganya bisa mulai ada atau enggak. Itu dulu. Jadi kita mau lihat kalau memang nanti dalam 2 minggu tidak ada perubahan, berarti itu yang butuhkan terapi tadi. Tapi kalau ternyata ada perbaikan, berarti ini cuma masalah sirkulasi darahnya aja dan Iya. makanan. Ya, itu Bapak coba dengan cara itu dulu. Ya, udah dok. Makasih dok. Ya, sama-sama Pak. Baik, terima kasih Pak Sulaiman. Mudah-mudahan ibundanya segera disembuhkan. Amin. Selanjutnya ini Mas Iyadi. Ini Mas atau Pak ini? Iya, iya. Silakan. Makasih Pak Sam, makasih. Terima Silakan. kasih dok, mau nanya Ya, dari silakan. penjelasan tadi yang saya tangkap itu bahwa varises yang terjadi di tubuh itu merupakan salah satu sinyal dari adanya sumbatan atau plak di pembuluh darah. Eh, Pertanyaan saya selain varises, apa ada sinyal tubuh yang lain yang bisa kita rasakan atau sebagai penanda bahwa kita sudah mengalami plak di tubuh atau sel tubuh kita? Itu yang pertama. Yang kedua, ini mungkin sudah dijawab tadi, tapi saya butuh konfirmasi.
Nah, kalau kita mengonsumsi minyak tidak digoreng, misalnya ini kita ikan dipanggang, lalu saat makan kemudian dicocol dengan minyak gitu. Ya, apakah itu baik dan ada jumlah yang toleran, yang nggak boleh banyak juga mungkin kayak gitu, Dok. Mohon pencerahan, Dok. Oke, kalau kita berbicara minyak tadi, kalau itu minyaknya dari tanaman, Pak, apakah minyak sawit, minyak zaitun, tidak ada masalah. Makin malah kalau minyak zaitun, karena dia juga mengandung omega 6, dan nanti tubuh bisa merubah menjadi omega 3. Jadi semua dari tanaman, dari alpukat, kita makan buah alpukat gitu ya, minyak zaitun, rata-rata itu mengandung yang namanya omega 6. Nah, memang nanti tubuh yang akan merubah untuk menjadi omega 3-nya. Nah, artinya liver kita gitu ya. Nah, itu bisa dengan cara itu. Jadi kalau habis saya makan lemak gorengan, saya minum aja minyak zaitun. Mau 1 sendok, 2 sendok, atau setengah gelas. Oh, nggak ada masalah. Karena itu minyak yang baik juga. Ya, tapi tetap ada limit. Karena apa? Karena harus liver kan merubah. Kan kapasitasnya, ingat, organ adalah seperti mesin. Ada kapasitas gitu. Oke, yang pertama tadi. Minyaknya dicocol, Pak Dokter. Oh, iya itu yang kedua. Yang pertama. Silakan Pak Mas Yadi. Saya kok malah hang. Oh, Pak Sudah. Mas Yadi. Ini suaranya sebelah kiri ini dinyalakan ini. Itu masih, sudah, Iya, silakan. iya, makasih. Ya, Tadi yang tentang pertama. sinyal Oke, plak di sinyal dan tubuh, ya, ya, penyumbatan ya. Oke. Ya, ya, saya Dok. tahu. Ya, Dok. Ya. Itu nanti Bapak bisa lihat lagi di materi saya yang sinyal-sinyal tubuh di jantung. Salah satunya adalah kita Oke. bisa melihat di sini ada plak. Ya, ada warna flek Oh ya. iya, benar. Ya, Iya, itu iya, itu juga iya, menunjukkan benar. bahwa tubuh kita juga mulai sudah ada plak gitu. Nah, itu kita bisa Oke, melihat Dok. dari sini. Nah, Baik, Dok, makasih. iya. Terakhir Bu Nur Laila. Silakan Bu Nur Laila. Assalamualaikum Pak Sang. Waalaikumsalam. Oke, silakan langsung ke Pak Dokter. Iya Pak Dokter ini teman saya ya. Dia kan disarankan untuk pasang ring. Terus dia takut dok. Akhirnya dia mencoba menghubungi saya dengan membeli suplemen dari Amway. Dia coba minum double X sama eh, salmon omega 3, tapi dia nggak mampu untuk beli paket dok. Jadi dia cuma bisa beli itu gitu. Jadi dia coba minum, terus dia olahraga. Dan pertama itu dia katanya merasa kan obat jantungnya itu masih dipakai, tapi berdebar-debar. Terus udah disarankan dengan dokter Sigit harus pasang ring, tapi dia tidak mau dok. Akhirnya dia dia berusaha untuk olahraga setiap hari dan minum suplemen itu kan. Terus katanya ada sedikit perubahan setelah dia lepas obatnya itu. Karena saya yang sarankan coba Bu lepas dulu obatnya, mungkin yang berdebar-debar itu dari obatnya gitu, saya bilang gitu, obat dari dokter. Nah, dia sekarang sudah mulai olahraga itu dari 2 putaran, lama-lama 5 putaran. Kemarin tuh saya lihat 10 putaran. Nah, saya bilang itu putaran itu ya Pak, lapangan dok, lapangan futsal Jalan kayaknya. atau lari? Jalan. Oke. Terus saya bilang jangan paksakan ya Bu, Ibu nyeri nggak di dada? Enggak sih, cuma napasnya agak kurang ini gitu, kurang apa namanya, tapi dia bilang nggak apa-apa sih. Terus dia katanya nggak nyeri juga gitu. Jadi sampai sekarang mungkin obatnya itu dilepas, dia konsumsi salmon sama double egg. Awal-awal dia berdebar-debar terus karena dicampur dengan obat-obatan. Setelah obatnya dipisah, obatnya nggak diminum, dikonsumsi lagi, dia fokus di salmon sama double egg. Sekarang nggak ada keluhan, biasanya statusnya suka ada keluhan. Jadi dia rajin olahraga sekarang dok. Itu gimana ya? Harus tetap pasang ring apa enggak ya dok? Ya, kalau dari apa yang dikonsumsi, semua tidak bisa menghilangkan plaknya. Karena omega sama double X kan, karena dua-duanya ini. Tapi tidak, kalau omega 3-nya cukup dan pola makannya baik, maka dia juga
omega 3 bisa mencegah timbulnya plak tadi atau penambahan sehingga tidak lebih Ya. parah. Nah, tapi saya juga tidak menyarankan untuk langsung lepas obat, Ibu, karena saya nggak tahu apa yang dikonsumsi obatnya. Kemudian yang kedua, sebenarnya kita harus tahu sebaiknya juga tidak langsung menyarankan seseorang itu melepas obat kalau itu berhubungan dengan organ tubuh, misalnya sakit jantung, diabetes, ya, pankreasnya, kemudian ginjal, paru-paru. Jadi kalau itu berhubungan dengan organ tubuh, sebaiknya tidak langsung dilepas, tetapi dia mengimbangkan. Nanti dilihat apa yang mendebar-debar. Oh, ini obatnya. Berarti dia harus kembali ke dokternya untuk berkonsultasi. Apakah itu karena obatnya atau karena faktor yang lainnya. Nah, itu Ya. sebaiknya seperti Dia itu. Nah, dia kemudian sudah kedua, dengan olahraga seperti itu silakan. Tetapi ingat, in dan out, masuk dan keluar. Masuknya artinya makanan-makanan dia, pikiran-pikiran dia juga harus bagus. Karena kalau memang, saya nggak tahu seberapa sumbatannya, tapi kalau 90 ke atas, nanti 2 minggu lagi kita akan jelaskan, yang paling penting dijaga adalah emosinya. Kapanpun dia terlalu gembira, marah, sedih, ini serangan jantung bisa masuk. Kalau sumbatannya 90% ke atas, ya. Risiko tinggi untuk terjadi serangan jantung bisa dia terlalu gembira, marah, ataupun sedih. Karena itu tidak bisa hanya kita melihat secara fisik aja, sebaiknya tetap dia kontrol secara rutin untuk mengetahui. Dan ingat, kita di suplemen memperbaiki sel-sel tubuh, bukan untuk penyembuhan secara langsung. Sel obat kadang-kadang itu untuk menjaga supaya tubuhnya bekerja dengan lebih baik, biarpun dalam tanda kutip karena faktor dari obat tadi. Kembali, kita nggak bisa terlalu bisa tahu karena kan satu, tidak berhubungan dengan pasiennya, kedua, kita nggak tahu kondisinya seperti apa, tapi kalau ibu mau membantu, perhatikan dari gizinya, in dan out-nya itu dulu. Jadi makanan-makanan apa yang boleh dan tidak boleh, itu yang ibu sarankan dulu. Tetapi sebaiknya juga kontrol rutin ke dokter, karena kalau enggak nanti punya satu risiko atau enggak, kita nggak tahu. Tapi menurut dia dok, katanya kalau lepas obat itu dia lebih nyaman gitu. Iya, Daripada makanya sebaiknya kan dia tanya dokter, dok, kenapa ini saya kok jadi debat-debat dengan konsumsi, tapi kalau saya nggak konsumsi jadi enak. Nah, kan seperti itu. Nanti dokter akan lihat, oh dosisnya mungkin saya turunkan atau saya ganti jenis obatnya karena ini nggak cocok dengan kondisi badan ibu. Ya, itu kan bisa seperti itu, Ibu. Karena kan kita nggak Iya, melihat berapa persen iya. sumbatannya. Iya. Karena untuk Besok ring tanggal memang bisa 18 dok. 60, 70, Iya, itu kan sudah bisa pasang ring. iya, iya. Tanggal 18 kembali ke dokter, nanti Iya. pengutusannya tanggal 18. Nah, itu Ya, tidak masalah, ring nggak ada masalah, tetapi dia juga harus tahu kondisinya secara detailnya. Kalau memang bisa nggak tanpa pasang ring? Bisa, tapi 2 minggu lagi. Ada cara-caranya, nanti saya akan menjelaskan semua. Ya, bukan terima kasih. hanya mengganti dengan suplemen, hanya ini, tetapi itu benar-benar harus ketat dan bisa harus bagus, baru bisa. Iya, iya, iya. Makasih Ya, dok, selamat malam. hingga malam itu. Baik, terima kasih. Terakhir ya tadi. Ya, Silakan Pak Dokter langsung yang ya, chat Pak yang Dokter. chat ya. Oke. Oke, monggo Pak Dokter. Ya, saya coba jawab. Eh, olahraga apa saja yang dapat dilakukan untuk mengurangi lemak jahat tubuh dan apakah tiap usia olahraga tertentu? Ya, sebenarnya 40 tahun ke atas sudah tidak menggunakan olahraga yang lari, istilahnya seperti itu. Tetapi kita bisa menggunakan olahraga yang jalan, ya, jalan makin cepat akan makin bagus. Nanti saya 2 minggu lagi saya akan coba share cara-cara olahraga jalan, ya. Itu bagaimana bisa membakar kalori dengan lebih banyak dan beberapa olahraga yang bisa diberikan untuk juga bisa menguatkan jantung. Tetapi bisa dilihat sementara mungkin kalau kepingin tahu dengan cepat, saya kemarin buat di TikTok itu di Blowmu, ya. Di Blowmu mungkin nanti tinggal tulisannya bisa BLOUMU, ya. Nah, di TikTok itu ada olahraga bagaimana jinjit itu untuk menguatkan otot-otot jantung, dan kemudian nanti ada olahraga jalan, dan
itu juga baru 7 video yang saya upload di TikTok. Itu bisa dilihat di sana juga. Nah, kemudian untuk olahraga yang ngurangin lemak, ya. Sebenarnya olahraga kardio, kalau kita dalam bahasa-bahasa di fitness atau dokter-dokter, itu olahraga kardio yang kita tidak harus selalu loncat, tetapi itu bisa menghasilkan keringat yang cukup tinggi, itu bisa dilakukan. Nah, olahraga jalan cepat yang nanti saya mau tunjukkan 2 minggu lagi, itu juga bisa juga membakar kalori dengan lebih tinggi. Oke, kalau HDL 51, LDL 148, bagaimana? Aman apa tidak? Cukup aman, Ibu. Jadi LDL-nya naik, tapi HDL-nya juga naik. Kalau kita bagi 148 bagi 51, tentu ini masih kurang dari angka 3. Ya, the best-nya itu kalau Ibu bisa nanti buat di bawah 2,5. Nah, ini yang paling bagus. Ya, ini antara 2,5 sampai di bawah kurang dari 3 ya. Nah, akan jadi jelek kalau itu sampai di atas 5. Jadi maksudnya apa? 148 LDL dibagi HDL. Jangan di atas 5. Itu berbahaya. Ya, itu resiko tinggi timbulnya plak. Kemudian sinusitis kemarin kita udah bahas. Pada ini perbaiki pencernaan aja. Kalau bagi golongan abnormal seperti saya gimana tidur sehabis subuh. Oke, ini maksudnya adalah mungkin karena pekerjaan. Kalau karena pekerjaan, jadi ada beberapa orang misalnya security gitu ya. Wah, saya dapat tugas malam bagaimana? Kalau bisa jangan bergantian. Maksudnya hari ini tugas malam, besok tugas pagi atau siang gitu ya. Sebaiknya tetapi kita buatnya misalnya seminggu atau 2 minggu malam terus ya silakan gitu. Jadi bukan ganti, kenapa? Tubuh itu punya jam biologis, tentu juga ada butuh penyesuaian. Belum menyesuaikan udah diganti. Nah, ini yang berbahaya untuk kesehatan. Caranya bagaimana? Pada waktu kita mau bertugas itu berarti seperti kita waktu mau sarapan. Ya, gizinya. Tapi pada waktu selesai bertugas, kita harus juga, karena sudah mau istirahat, berarti juga harus tahu 4 jam sebelum kita mau istirahat atau tidur, sudah tidak ada makanan yang masuk. Nah, kita bisa lakukan dengan begitu. Jadi tubuh akan melakukan penyesuaian, tetapi tidak bisa kalau sehari-sehari. Ya, hari ini saya bagus, besok, maksudnya hari ini saya tidur jam 4 pagi, besok saya tidur jam 8 malam, nah terus lusa jam 4 pagi, besoknya lagi jam 8, nah tubuh tentu akan bingung dan akan kembali secara umum di mana dia akan ngikutin matahari. Ya, ini yang utama sebenarnya di situ. Jadi tubuh punya jam, kata-kata jam sirkadian. Setelah olahraga aerobik kadang malah ngantuk. Kenapa? Bagaimana kalau kerja shift malam tidak bisa teratur tidur jam 11. Kadang ada kalanya waktu memecahin jantung berdegup kencang. Oke, jadi pada waktu olahraga kenapa ngantuk? Yaitu oksigennya kurang, Pak. Atau habis olahraga minumnya es. Nah, ini kan juga bisa. Kalau kita habis olahraga minumnya es, ini tentu akan melakukan pembakaran kalori lebih tinggi, sehingga kita akan sudah menjadi ngantuk atau capek sekali setelah selesai olahraga. Karena habis olahraga sebaiknya tidak konsumsi atau yang dingin atau es. Malah kalau perlu yang hangat gitu. Kemudian kalau kita berbicara tidur, kalau kerja yang shift malam tadi minimal tidak tiap hari. Kan itu ya, 7 hari dalam 1 minggu. Misalnya saya kena shift malam 3 hari, ya 4 harinya usahakan tidur di bawah jam 11. Artinya ada 3 hari sampahnya tubuh belum sempat terbuang, tapi ada 3-4 hari tubuh bisa membuang sampah. Nah, itu apa boleh buat begitu ya. Kemudian pada waktu mau tidur berdegup kencang. Nah, ini yang mesti dilihat, Pak. Coba kalau apakah karena kolesterol, apakah karena tensi, apakah tahu lelah. Nah, banyak sebab. Tapi kalau mau tahu detailnya, Bapak sebaiknya konsul ke dokter gitu ya. Itu akan dapat. Kalau seperti ini saya juga masih meraba-raba yang apa. Apakah urat yang nampak jelas berwarna merah, ungu pada paha, kaki termasuk varises? Varises itu seperti kalau jelas lurus begitu aja,
itu bukan Pak. Itu warna biru itu adalah arteri vena, yang sebelahnya itu di sebelah vena itu ada namanya arteri gitu ya. Jadi pembuluh darah balik. Nah, itu yang warnanya ungu atau biru itu. Tapi kalau varises itu bentuknya seperti tali yang terikat gitu. Jadi tidak bisa lurus gitu ya. Ada simpul-simpulnya gitu. Nah, kemudian penderita gagal ginjal untuk cuci darah nutrisi apa? Sebaiknya serahkan kepada dokter urologinya. Kita tidak menyarankan apapun untuk vitamin ya. Nah, saya minum supply high protein daily dan sangat ingin minum salmon, tapi belum kebeli. Pertanyaan, bolehkah untuk mengganti omega 3 dengan VCO atau chia seed? Silakan, itu sama-sama omega 6 ya, karena seperti saya katakan tadi dari tanaman, tetapi tetap harus ada limit, tidak bisa langsung banyak, dan yang paling penting adalah menjaga in-nya, masuknya, makanan-makanannya, itu yang paling penting. Kolesterol tinggi pasti tekanan darah tinggi atau tidak? Belum tentu ya. Jadi bisa aja kolesterol tinggi, tensinya tidak tinggi. Tapi kalau ada penyumbatan, nah itu yang punya risiko untuk tensinya bisa tinggi. Nah, kemudian ibu saya didiagnosis ada penyumbatan pembuluh darah jantung, tapi tekanan darah relatif rendah ke normal. Kemudian diabetes darah terlihat kental. Oke, kalau memang ada penyumbatan, kemudian tensinya masih bagus, berarti kemungkinan besarnya karena tadi ya, karena kentalnya tadi. Kalau kita encer gitu kan darahnya menjadi ini. Tapi ini beban buat jantung. Karena jantungnya menjadi lebih, pompanya itu lebih kuat untuk memompa. Dan bahayanya pada waktu gizi atau terus-menerus seperti itu adalah jantungnya bisa membengkak. Nanti dalam pengertian jantung membesar tapi tenaganya makin lemah. Jadi biasanya makin besar kan tenaga kuat. Kalau jantung ini membesar, maka tenaganya menjadi lebih lemah. Jadi apakah konsumsi omega 3 cukup? Ya, untuk pengencerkan darahnya bisa dibantu. Berapa banyak? Kurang tambah tadi prinsip dasarnya ya. Tapi untuk plak tidak bisa. Apakah ikan laut kalian termasuk ikan yang baik dikonsumsi? Saya sih tidak terlalu nyarankan yang kalengan, seperti sarden-sarden. Kenapa? Karena di situ garamnya tinggi. Ya kalau nanti mau ditambahin lagi dengan tomat dan seterusnya, tapi tidak tambahin lagi bumbu-bumbu masakan ya. Nah silahkan aja, masih lumayan bagus, tetapi tidak sebagus yang fresh. Teman saya usia 50 sudah 3 bulan tidak mens, beliau mengira sudah menopause, mengeluh pegal-pegal. Terus saya beri tester salmon omega 3 dan B-complex 3 hari lalu mens kembali. Apa fungsi salmon untuk menopause? Kemungkinan besar dari B-complex-nya Ibu. Jadi memang dia mungkin masuk pra-menopause. Jadi belum totally menopause. Menopause itu artinya selama 12 bulan sudah tidak ada menstruasi. Kalau masih ada itu masih pra-menopause. Jadi dengan mungkin konsumsi B-complex atau kebetulan pada waktu konsumsi memang waktunya lagi mens, itu juga bisa gitu ya. Oh oke. Kalau PDF atau PPT mau 1 hari sebelum itu nanti dari saya Pak. Memang kadang-kadang saya yang memberikannya di hari H. Tapi kalau mau 1 hari nanti saya coba usahakan saya share nanti di Pak Sam dan yang lainnya bisa 1 hari sebelumnya. Bisa sih Pak. Karena sebenarnya materinya saya buat beberapa hari kecuali lagi sibuk itu baru di hari H. Tapi jarang nih ya. Ini sampai materi 2 minggu ke depan sudah siap. Penderita hipertensi juga trigliserid selamanya memiliki amilodipin 5 mili setelah konsumsi omega 3 cenderung lebih stabil termasuk TG saya jadi normal. Apakah bisa saya berhenti minum amilo? Oke, kalau semua kembali ke normal boleh coba di stop amilonya, kemudian dilihat setelah 2 minggu atau 3 minggu dites ulang naik lagi atau enggak ya. Kembali naik turun itu bisa terjadi kenapa? In dan out makanan kita dan aktiviti kita itu yang menentukan untuk naik dan turunnya. Dan minyak zaitun, apa sama mengandung kolesterol? Minyak zaitun minyak yang baik. Seperti saya katakan tadi, minyak zaitun ada minyak yang baik. Jadi apa boleh digoreng? Untuk goreng telur,
selama masih di bawah 120 derajat, minyak zaitun tidak akan jadi kolesterol. Tetapi di atas 120 derajat, ya itu akan jadi kolesterol. Mungkin cara gorengnya ya mungkin dengan api yang besar. Itu yang salah satu caranya, ya. Jadi memang agak lama sedikit, tapi kalau untuk goreng telur masih bisa, ya. Tapi kalau apinya besar ya sudah langsung pasti sudah 100 derajat. Konsumsi sayur berwarna sebaiknya dimasak dulu, rebus, kukus, atau mentah. Yang terbaik sebenarnya adalah mentah, Pak. Atau ya Ibu ya. Nah, tapi untuk saat ini problemnya kita tidak bisa konsumsi sayur mentah kecuali mungkin kalau benar-benar organik. Kenapa? Karena kadang-kadang kita ada pestisida, ada pupuk kandang, di mana nanti kalau ada telur cacing dan seterusnya, karena itu mau tidak mau saat ini kita rebus, tetapi jangan terlalu lama. Jadi rebus sampai memang masih kelihatan warnanya hijau, tapi kita makan matang. Nah itu, jadi tidak berubah warna, sawinya tadi ya, tidak sampai layu, gitu warnanya ya, hijaunya gitu. Tetapi pada waktu kita makan ya sebenarnya sudah matang sawinya tadi atau sayurnya. Nah itu jadi kalau kukus ya tidak terlalu lama. Oke, Pak Sam selesai. Hari ini kita lebih cepat. Di Q&A ada 3, Pak Dokter. Oh, ada berapa ini? 4. Oh, masih ada lagi. Ya di Q&A. Oh, oke, ada 6. Ada 6 ya. Saya nggak perhatikan, iya. Oke. Membersihkan plak di pembuluh darah pakai apa? Atau salmon tidak bisa. Oke, salah satunya adalah lecithin. Tapi nanti 2 minggu lagi ya. Detailnya apa saja selain lecithin itu ada. Saya berikan dan penelitian-penelitiannya. Trio fondasi high protein salmon double X aman untuk ibu hamil muda, sangat aman. Ya, tidak ada masalah. Mau sampai nanti dengan kelahiran. Dokter jika kram di seluruh tubuh dengan riwayat hipertensi, dulu merokok berat, sekarang sudah stop, apakah gejala? Bukan, Pak. Kram itu gejala kurangnya kalsium. Jadi kemungkinan besar kalsiumnya. Jadi coba dengan ada hipertensi dan seterusnya, kalsiumnya ini ditambah. Jadi kalsiumnya yang ditambah, karena pada waktu merokok, jumlah kalsium itu akan banyak yang terbuang. Orang tua saya kalau kena air sering menggigil, dan nafas sesak, apa itu gejala jantung. Nah, maksudnya kena air gimana? Air mandi. Kalau menggigil, bisa sesak, mungkin ya. Kalau terlalu dingin, itu bisa saja. Tetapi pada waktu kita menggunakan air dingin, dan yang paling penting begini, pada waktu kita mandi menggunakan air dingin sebaiknya dimulai dari kaki dulu. Itu yang pertama. Baru naik ke badan, ya. Kedua, jangan ada perubahan, jangan sampai kita di ruangan yang ber-AC dingin, kemudian kita masuk ke ruangan kamar mandi menggunakan air panas. Itu juga sebaiknya tidak. Tapi kita matikan dulu AC-nya, kita pada suhu ruang, baru kita mandi. Jadi jangan ada perubahan dari luar kamar mandi menuju kamar mandi itu pada suhu yang berbeda. Tapi kalau dingin nggak ada masalah, ruangannya dingin, kemudian kita mau mandinya air dingin, silakan. Tetapi dimulai dari kaki supaya tidak menggigil. Kalau menggigil berarti bisa nggak sesak? Ya mungkin saja. Karena itu bisa dicek ke dokter bagaimana dengan tensi, dengan kolesterol, dan seterusnya. Itu juga bisa dicek. Tapi varises banyak cara selalu konsumsi. Oke, maksudnya mungkin ada varises, bagaimana cara menanganinya. Tulisannya ada di bawah, Pak Dokter, lagi. Iya, makanya tadi saya terapi varises, bagaimana ya caranya. Oke. Selain konsumsi, kalau kita varises, berarti adanya penyumbatan. Penyumbatan berarti ya harus dibersihkan. Intinya kan seperti itu. Dan in dan out supaya tidak menambah penyumbatannya. Artinya apa? Makanan kita supaya yang baik, lifestyle kita, gaya hidup kita, olahraga, dan seterusnya, supaya kita bisa berolahraga, bisa
mengeluarkan energi atau kalori dengan lebih dibanding yang masuk, supaya tidak terjadi penumpukan. Itu salah satu ya. Nah, bagaimana cara mengurangkannya selain Nutrilite? Yaitu nanti 2 minggu lagi ya. Saya akan jelaskan. Kalau Nutrilite kan kita punya lecithin. Nanti masih ada green tea, masih ada minyak dari pohon pinus dan seterusnya. Jadi banyak cara. Nanti kita akan coba ini. Kita akan sharekan 2 minggu lagi. Ya, kalau kita berbicara minggu depan kita akan bicara hipo dan hipertensi. 2 minggu lagi kita akan bicara penyakit jantung dan stroke. Jadi itu semua yang berhubungan dengan arteriosklerosis atau penyumbatan. Oke, yang terakhir, anak saya 3 minggu yang lalu kejang-kejang di rumah sakit dirawat, dilakukan berbagai CT scan, didiagnosa ada bisul di otak, terjadi kuman TB paru, harus melakukan pengobatan TB paru setahun ke depan. Oke. TB kemarin, belum ya, belum kita bahas. Kalau ini karena di grup yang lain saya sempat sudah sampai ke paru-paru. Jadi salah satu untuk memperbaiki dari hidung sampai pernafasan adalah makanan atau gizi. Pencernaannya harus bagus. Hindari makanan-makanan frozen, maksudnya sini makanan olahan, ya, makanan olahan-olahan atau junk food tadi itu usahakan dihindari, snack-snack ini dihindari. Kemudian protein, B kompleks, vitamin C, kalsium, ini yang utama. Oke. Kemudian ruangannya harus bersih. Jadi bersih itu bagaimana? Jangan lembab. Kalau tidak ada jendela yang bisa masukkan sinar matahari, ya anaknya harus mulai sering berjemur. Kedua, kamarnya harus sering dibuka. Jadi artinya di saat orang di rumah, ya tidak melakukan aktif bukan malam hari gitu ya, kalau enggak nyamuk dan lain-lain. Kita membuka supaya bersirkulasi dan usahakan lampunya lebih terang. Jadi jangan dibuat lembab. Kalau lembab ya mau tidak mau harus pindah. Karena kuman TB akan mudah berkembang di tempat yang lembab. Dengan adanya sinar matahari masuk atau kalau jendela dibuka, sirkulasi udara baik, maka kelembapan akan mudah berkurang. Nah itu caranya adalah seperti itu. Kita hindari sumber kumannya, dan kedua perbaiki gizi tubuh, maka nanti antibodinya pelan-pelan akan bisa melawan kuman TB-nya. Ya kalau harusnya 1 tahun, kalau diikutin dengan ketat, seharusnya kurang dari 3 bulan akan kelihatan hasilnya. Ya, oke. Nah, selesai. Tapi Pak Dokter, iya. Bapak sekalian, ini materi yang ke-9 pertemuan dengan Pak Dokter Adi. Dan tadi saya mohon maaf kalau di chat itu yang ada tulisannya siapa Medan hadir, terus kemudian macam-macam hadir itu saya delete, saya hapus karena untuk memudahkan Pak Dokter Adi menjawab pertanyaan. Ya, jadi mohon maaf. Bapak sekalian, mudah-mudahan pekan depan akan lebih banyak yang bisa hadir dan nanti materinya mungkin 1 hari lebih awal Pak Dokter nggih. Ya, nanti minggu depan saya akan berikan di hari Senin, Pak. Nggih. Ya. Nggih, terima kasih Pak Dokter. Dan terima Ya. kasih Bapak sekalian, terima kasih Coach Eko dan para leader yang hadir pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan nanti kita bertemu lagi dengan ilmu yang baru yang disampaikan oleh Pak Dokter Adi dan mudah-mudahan beliau sehat dan keluarga juga sehat sejahtera. Terima Ya, kasih Pak amin. Dokter. Ya, sama-sama Pak Sam. Terima Nggih. kasih. Nggih. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ya, teman-teman semuanya. waalaikumsalam. Nggih. Mana Coach Eko? Coach Eko silakan dikeluarkan keluar semua. Coach Eko, ini beliau ada acara juga malam hari ini, jadi khawatir ini kalau nggak di close nanti YouTube-nya sampai pagi.
Bentar, saya telepon beliau.